yang terhormat para dewan juri. Dalam Al-Quran, Allah berfirman yang artinya, ingatlah engkau kepadaku, niscaya ingat pula aku kepadamu, bersyukurlah kepadaku, dan jangan engkau mengingkari nikmatku. Sebagai hamba Allah yang beriman, salah satu bentuk amalan baik kita kepada Allah ialah dengan bersyukur dan mengingat adanya Allah. Dari Abdullah bin Mas'ud bahwasanya Rasulullah SAW bersabda yang artinya, kelak mereka yang berhak mendapatkan syafaatku di hari kiamat ialah mereka yang paling banyak bersolawat untukku. Oleh karenanya kita sebagai pemuda milenials, marilah menjadi milenials yang berprestasi. Marilah menjadi milenials yang beriman, yang selalu menyempatkan di setiap aktivitas-aktivitasnya untuk bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Perkenalkan, saya Sagifah dari SMA IT Nurul Ilmi Jambi. Izinkan saya menyampaikan pidato yang berjudul Akhlak Rasulullah untuk Pemuda Milenials. Hadirin yang berbahagia, sungguh mulia akhlak Rasulullah SAW. Nabi Muhammad SAW merupakan utusan Allah yang diutus untuk memperbaiki bahkan menyempurnakan akhlak manusia di dunia. Rasulullah SAW lahir pada hari Senin 12 Rabiul Awal atau tepatnya 570 Masehi. Beliau merupakan putra dari Abdullah bin Abdul Muthalib dan ibunya yang bernama Siti Aminah. Rasulullah merupakan satu-satunya manusia yang paling mulia dan juga agung. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata, sungguh aku lebih menghargai orang yang beradab dibanding orang yang berilmu. Karena jika hanya karena ilmu saja, maka iblis pun jauh lebih tinggi ilmunya dibanding manusia. Selaku kita sebagai manusia, makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna, jangan sampai kita mau disetarakan dengan iblis yang tidak beradab. Wahai hadirin yang berbahagia, berikut beberapa akhlak Rasulullah yang hendak kita teladani. Yang pertama, Rasulullah selalu baik dalam berucap. Tidak pernah keluar dari mulut Rasulullah sedikit pun kalimat yang menyakitkan atau bahkan menyudutkan, melainkan yang keluar adalah ucapan-ucapan yang baik dan juga doa yang baik untuk hambanya. Dari sinilah kita belajar bahwasannya menjadi pemuda milenial yang bagus dalam berpenampilan saja tidaklah cukup, melainkan juga harus diimbangi dengan ucapan-ucapan yang baik dan juga sopan. Kita selaku generasi muda yang hidup di era milenial, bukan berarti kita harus meninggalkan ajaran dan nilai-nilai yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Akhlak Rasulullah yang kedua adalah Al-Quran. Sebagai milenial yang cerdas, tentunya kita harus bisa mengimbangi perkembangan zaman dengan tetap berpedoman kepada Al-Quran. Sebagaimana banyak para ilmuwan yang membuka fakta-fakta dunia dengan berdasarkan sumber dari Al-Quran. Betapa hebatnya kita selaku pemuda milenial yang berkembang dan tumbuh bersama Al-Quran untuk mengubah dunia sesungguhnya. Dan akhlak Rasulullah yang ketiga adalah Rasulullah selalu menghadap ke lawan bicaranya ketika sedang berbincang dengan seseorang. Saat ini sudah banyak faktor yang mempengaruhi nilai kesopanan pada remaja, khususnya di media massa, di mana banyak menampilkan adegan-adegan yang tidak mendidik, termasuk media sosial di dunia maya yang banyak menampilkan berbagai macam gaya hidup remaja di seluruh dunia, sehingga berujung ditiru oleh remaja Indonesia. Ini membuktikan betapa pentingnya kita menghargai setiap orang, termasuk orang tua kita, guru-guru kita, teman, bahkan setiap orang yang ada di lingkungan kita. Dari sini kita belajar bahwa sangat penting mempelajari, menerapkan dan juga meneladani akhlak Rasulullah SAW. Hadirin yang berbahagia, mari kita bersama-sama saling mengingatkan juga merangkul dalam meneladani akhlak Rasulullah SAW.
Hai bunga dahlia, cantik lebat juga tangkainya. Mari kita jadi pelajar berakhlak mulia agar dicintai Allah dan Rasulnya. Sekiranya ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah.